Tujuan praktikum ini yaitu pertama, mempelajari indikator alami asam dan basa. Kedua, menguji dan mengetahui bahan-bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator alami pada uji asam basa. Ketiga, mengetahui sifat suatu larutan termasuk asam atau basa dengan indikator alami. Bahan-bahannya, pertama pada praktikum ini saya akan membuat 3 jenis indikator alami dan berikut adalah bahan dasarnya. Pertama, bunga bougainville merah muda. Kedua, bunga pacar air merah. Dan ketiga, rimpang kunyit. Karena ketiga bahan ini bersifat polar, saya menggunakan pelarut air. Di sini saya menggunakan air mineral. Selanjutnya, larutan sampel yang digunakan pada praktikum ini ada 5 jenis. Bahan dasarnya sebagai berikut. Pertama, buah lemon. Lalu, obat tablet mah. Cuka. Soda kue, dan terakhir sabun cair. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, cobek dan ulekannya. Ketiga, ada saringan puring atau saringan nasi. Lalu, cup plastik, label nama atau stiker nama, gelas ukur, sendok, piring kecil, terakhir, pisau. Langkah kerja pertama pada pembuatan indikator alami dari bunga bougainville maupun bunga pacar air, pisahkan bagian kelopak bunga dari tangkainya dahulu, sedangkan pada kunyit, kupas dahulu bagian kulitnya, lalu di sini saya memotong-motong kecil, bisa juga diparut. Di sini pertama saya akan membuat indikator alami dari bunga bougainville. Kelopak bunga tadi yang sudah disiapkan kemudian masukkan ke dalam cobek, lalu tumbuk menggunakan ulekan sampai halus. Selanjutnya larutkan dengan menambahkan air mineral sebanyak 6 sendok makan, sekitar 10 ml yang saya gunakan, lalu aduk hingga homogen. Kemudian saring larutannya menggunakan kain puring yang sudah disiapkan di atas cup. Setelah itu peras sampai filtratnya terpisah dari cairan larutannya. Di sini yang akan digunakan sebagai indikator alaminya adalah air hasil saringannya. Indikator alami bunga bougainville sudah jadi. Lanjut, pembuatan indikator alami bunga pacar air dan kunyit. Langkah kerja pembuatannya sama dengan langkah kerja pembuatan indikator bunga bougainville tadi. Jadi 10. Kemudian selanjutnya pembuatan larutan sampel. Sebelum memulai, saya melabeli setiap cup dengan nama masing-masing larutan sampel. Setelah itu, siapkan bahan-bahan dasarnya terlebih dahulu, lalu masukkan ke dalam masing-masing cup. Seperti di sini contohnya saya menyiapkan bubuk obat tablet mah untuk dilarutkan nanti. Lalu di sini saya menuangkan cuka secukupnya ke dalam cup yang sudah dilabeli. Larutkan masing-masing bahan dasar yang sudah ada di cup tadi dengan 20 ml air, lalu homogenkan. Ini 18 ml. Sebelum memulai pengujian larutan sampel dengan indikator alami yang sudah dibuat, saya menyusun semua cup terlebih dahulu. Per baris saya susun 5 larutan sampel untuk satu indikator alami. Lalu saya membagi masing-masing larutan sampel yang sudah saya buat ke 2 barisan larutan sampel yang belum terisi. Saatnya pengujian sifat larutan sampel. Saya menguji per baris 5 larutan sampel dengan masing-masing indikator alami di sampingnya.
Pertama, pengujian dengan indikator alami bunga bougainville. Tambahkan larutan indikator alami bunga bougainville secukupnya ke masing-masing 5 larutan sampel di sampingnya. Lalu homogenkan, kocok dengan memutar-mutar cupnya. Ulangi prosedur yang sama untuk pengujian dengan indikator alami bunga pacar air dan indikator alami kunyit. Ini lemon, ini soda kue, ini sabun, larutan sabun, ini Setelah dilakukan pengujian, ini dia data pengamatannya. Dan ini adalah warna awal ketiga indikator alami yang saya buat. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa suatu indikator alami akan berubah warna bereaksi jika dicampurkan ke suatu larutan asam atau basa. Dan di sini sudah saya rangkum perubahan warna zat indikator alami jika direaksikan ke larutan asam dan basa. Kemudian ini adalah tabel data pengamatan perubahan warna ketiga indikator terhadap 5 larutan yang diuji. Di sini pertama saya akan membaca terlebih dahulu nomor 1 dan 5, yaitu larutan sampel lemon dan cuka. Ketika diujikan dengan indikator bougainville, dua larutan tersebut menunjukkan perubahan warna menjadi merah muda. Selanjutnya, saat diujikan dengan indikator pacar air merah menunjukkan perubahan warna menjadi kuning kemerahan. Terakhir, dengan indikator kunyit menunjukkan perubahan warna menjadi kuning. Dari ketiga indikasi perubahan warna tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua larutan sampel nomor 1 dan 5, yaitu lemon dan cuka, bersifat asam. Selanjutnya nomor 4, yaitu larutan sampel obat mah. Jujur saja, saat mengamati perubahan warna pada larutan sampel obat mah, saya mengalami kesulitan. Di samping bahannya kurang larut dalam air, warnanya yang hijau agak mengganggu saat mengamati perubahan warnanya. Saat larutan sampel obat mah diujikan dengan indikator bougainville menunjukkan perubahan warna menjadi kuning kemerahan. Selanjutnya dengan indikator pacar air merah menunjukkan perubahan warna menjadi kuning. Terakhir dengan indikator kunyit menunjukkan perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Dari ketiga indikasi perubahan warna tersebut menunjukkan bahwa sifat larutan obat mah adalah basa. Selanjutnya dua nomor terakhir yaitu nomor 2 dan 3 yaitu soda kue dan sabun, ada sedikit masalah di sini soal indikasi perubahan warnanya. Simpulan sifat larutan sampel di 3 nomor yang sudah dibahas sebelumnya linear dengan pengetahuan saya tentang sifat ketiga larutan tersebut. Namun di sini sifat larutan nomor 2 dan 3 yaitu soda kue dan sabun yang saya tahu adalah bersifat basa. Saat diujikan dengan indikator bougainville, soda kue menunjukkan perubahan warna merah pekat, lalu pada sabun menunjukkan perubahan warna menjadi merah muda, yang mengindikasikan kedua larutan tersebut bersifat asam. Hal ini bertentangan dengan apa yang saya tahu bahwa sifat larutan soda kue dan sabun adalah basa. Selanjutnya, saat diujikan dengan indikator pacar air merah, menunjukkan perubahan warna kuning keduanya, meskipun perubahan warnanya tidak terlalu signifikan. Dari indikasi perubahan menjadi warna kuning tersebut menunjukkan bahwa larutan soda kue dan sabun bersifat basa. Terakhir, saat diujikan dengan indikator kunyit, larutan soda kue menunjukkan perubahan warna menjadi jingga dan larutan sabun menunjukkan perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Kesimpulannya di sini, kelompok larutan sampel yang bersifat asam ada 2, yaitu larutan lemon dan cuka. Sedangkan kelompok larutan sampel yang bersifat basa di sini ada 3, yaitu soda kue, sabun, dan obat mah.